Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaki Anissa Rahma dengan NIM 20191050049 dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Negeri Jember. Di sini saya ingin menjelaskan mengenai tutorial membuat peta. Langkah-langkah dari membuat peta, yang pertama kita harus mencari database map terlebih dahulu, lalu melakukan digitasi. Yang ketiga yaitu masukkan atribut tabel. Yang keempat adalah membuat layout peta, dan yang terakhir adalah mengekspor peta ke dalam bentuk file PDF. Langkah pertama yaitu mencari database map. Fungsi dari mencari database map ini adalah dalam membuat perencanaan dibutuhkan ratifikasi peta sebagai acuan. Nah, acuannya ini adalah base map itu sendiri. Sumber dari base map itu yang pertama kita dapat mengetahui dari citra satelit. Citra satelit ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu citra satelit statik dan data real time. Lalu, yang kedua adalah dengan cara melakukan ratifikasi. Kenapa membutuhkan data citra satelit? Nah, data citra satelit ini dibutuhkan untuk diciplak atau digambar ulang atau didigitasi untuk menyesuaikan luasan bangunan. Cara mendapatkan citra satelit ini yang pertama kita bisa melakukan dengan cara search secara online di web pencarian atau dengan cara survei melalui data primer. Sekarang saya ingin menjelaskan mengenai bagaimana cara mendapatkan database map secara online. Yang pertama kita menuju web pencarian. Di sini saya menggunakan Google lalu mencari data administrasi SHP. Di sini sudah muncul beberapa pilihan. Web yang biasa digunakan itu adalah yang ini nomor 2, yaitu https://tanahairindonesia.go.id. Dan di sini ada gis.den.go.id. Kalau kita memilih di tanahairindonesia.go.id, yang kita butuhkan adalah mendownload di sini. Peta RBI format SHP. RBI artinya rupa bumi Indonesia. Setelah mendapatkan database berupa data administrasi SHP, maka selanjutnya adalah melakukan digitasi. Secara sederhana, digitasi dilakukan dengan 3 langkah berikut. Yang pertama yaitu memasukkan citra satelit, lalu membuat shapefile, dan yang terakhir melakukan editing. Selanjutnya saya ingin menunjukkan bagaimana caranya lewat ArchMap. Langkah pertama yaitu belum memasukkan citra satelit, kita harus memasukkan data administrasi SHP ke dalam ArchMap. Yang pertama yaitu kita buka katalog. Di sini kita pilih folder connection. Kalau tidak ada, kita pilih dari connect to folder. Di sini kita pilih sumber data SHP tempat kita mendownload tadi. Dan sudah ada di sini. Di sini saya menggunakan data administrasi Kecamatan Sumbersari karena saya ingin mengambil kelurahan Sumbersari untuk peta. Tinggal di drag. Setelah data administrasinya siap, langkah selanjutnya yaitu menambahkan citra satelit. Kita pilih add data di sini, lalu pilih add base map. Nah, kita ingin melakukan digitasi, maka kita masukkan imagery di sini. Add. Setelah muncul, karena kita ingin mengetahui apakah ini sudah pas atau belum, kita pilih warnanya dari peta batas administrasinya dengan cara pilih layer di sini. Kalau kotak di bawah layernya Kecamatan Sumbersari. Untuk fill color-nya kita pilih no color. Outline color-nya agar lebih terlihat, jadi pilih warna merah.
dan diperbesar. Karena untuk digitasi kali ini saya hanya ingin menggunakan bagian Kelurahan Sumbersari, jadi kita harus mengetahui bagian mana dari peta kecamatan ini yang merupakan Kelurahan Sumbersari. Caranya kita buka label dari peta batas administrasi tersebut. Kita klik kanan pada layer Kecamatan Sumbersari, pilih Properties, di label, diklik bagian label Features. Label field-nya kita pilih. Ini, lalu ini diperbesar. Oh, jadi kita sudah mengetahui kalau misalnya Sumbersari, Kelurahan Sumbersari itu bagian yang sini. Setelah memasukkan citra satelit, langkah selanjutnya yaitu adalah membuat shapefile. Cara untuk membuat shapefile, kita kembali ke katalog tadi. Pada bagian ini, folder yang menyimpan data SHP Kecamatan Sumbersari, kita klik kanan, lalu pilih New. Di sini kita pilih shapefile, lalu kita beri nama. Karena saya ingin mendigitasi batas administrasi dari Kelurahan Sumbersari, jadi saya memberi nama batas administrasi. Lalu untuk feature-nya, polyline karena yang buat garis. Di deskripsinya, kita pilih projected. Sebenarnya sudah ada di bagian favorit, tapi untuk lebih jelasnya, kita pilih projected coordinate system. Di sini kita pilih UTM. Lalu WGS 1984. Karena Jember berada di bagian southern, jadi kita pilih yang southern. Lalu 19S. Oke. Setelah kita membuat shapefile, langkah paling pentingnya adalah melakukan editing. Yang pertama kita harus memunculkan text bar editor terlebih dahulu. Ini kita klik kanan. Di bagian menu yang kosong, lalu pilih editor. Tempatkan tempat yang enak. Nah, mulai editingnya kita pilih editor di sini. Start editing. Lalu di sini kita pilih create features. Untuk katalog kita silang terlebih dahulu. Di create features ini kita pilih batas administrasi, lalu line. Sini kita bisa mulai mendigitasi. Karena batas administrasi itu menjiplak dari bagian SHP Kecamatan Sumbersari. Jadi kita bisa mengikuti bagian luar dari Kelurahan Sumbersari ini. Caranya dengan kita klik kiri di setiap sudut atau garis yang kita inginkan. Lalu kita akhirinya di titik yang sama dengan titik awal. Dengan cara kita klik kiri terlebih dahulu 1 kali, lalu kita klik kanan, di sini pilih Finish Sketch. Kalau sudah selesai, kita pilih di sini ada Clear Selected Features. Ini garisnya tidak terlihat karena terlalu tipis. Jadi untuk itu kita harus mengubahnya. Dipilih Layers, bagian bawahnya batas administrasi. Untuk warna, kita pilih warna hitam dengan ketebalan 4.
jadi lebih jelas. Selanjutnya masih dengan polyline atau garis, kita bisa membuat digitasi sungai mengikuti ini, ataupun digitasi jalan. Untuk digitasi garis, saya sudah menambahkan bagian jalan, lalu ini ada sungai, dan utilitas drainase. Untuk jalan sesuai dengan standar SNI, saya memilih warna magenta, lalu untuk sungai warna cyan. Selanjutnya yaitu membuat poin atau digitasi poin, masih sama caranya, yaitu dengan klik kanan bagian folder di katalog, lalu pilih new, di sini ada shapefile. Misalnya pendidikan. Saya masuk fasilitas pendidikan seperti SMA. Untuk fitur tipnya masih poin. Untuk deskripsinya masih sama WGS UTM Zone 49S. Lalu kita pilih OK. Di sini kita pilih filter features lagi. Lalu pilih bagian SMA. Di sini di Kelurahan Sumbersari terdapat 2 SMA, yaitu SMA 1 dan SMA 2. Untuk lokasi SMA 1 ada di sini. Kita tinggal klik aja untuk membuat poin. Di tepatnya ada di sini. Kelihatan lapangannya. Lalu untuk SMA 2 ada di sini. Di Jalan Jawa. Setelah itu kita pilih clear. Karena titiknya tidak kelihatan, jadi kita edit terlebih dahulu di layer. Sesuai dengan standar SNI, warna dari simbolnya itu warna hitam. Tapi bentuknya bukan titik, jadi kita harus edit terlebih dahulu di sini, edit simbol. Sesuai dengan standar SNI, untuk fasilitas pendidikan itu simbolnya seperti ini. Oke. Tidak terlihat karena ada base map-nya dan warnanya sama. Kalau base map-nya dihilangkan, akan terlihat 2 titik di sini. Sudah diedit, kita save edit, lalu stop editing. Selanjutnya, kita buat titik lagi. Jadi di sini saya sudah tambahkan beberapa poin. Ini fasilitas pendidikan dari SMA, ada SMP, juga ada SD. Ini Universitas Muhammadiyah. Ini ada SD Sumbersari. Lalu juga ada fasilitas peribadatan, ada masjid di sini. Selanjutnya adalah membuat digitasi poligon. Masih sama, kita buka katalog. Pilih new shapefile. Untuk poligon kita pilih lahan terbangun yang ada di Kelurahan Sumbersari. Feature tipnya kita pilih poligon. Deskripsi WGS 49S. Untuk lahan terbangun yaitu lahan yang milik tidak digunakan sebagai RTH. Contohnya itu ini. Banyak bangunan. Caranya editor. Caranya editor, start editing terlebih dahulu.
State Future, lalu pilih lahan terbangun. Di sini kita pilih poligon. Karena bentuknya tidak pasti. Bukan kotak, bukan bulat. Ya. Kita mau mendigitasi bagian yang sini karena lebih mudah. Jadi kita pilih titik di sini yang ada bangunannya. Kita pilih titik di sini. Lanjut ke arah sini. Menutupi bagian yang lahan terbangun. Sampai sini, karena di sini ada bagian lahan tidak terbangun. Setelah selesai, sudah ketemu dengan titik awal dengan titik akhir. Klik kanan, pilih Finish Sketch. Dan akan saya lanjutkan. Berikut adalah digitasi dari lahan terbangun. Juga saya menambahkan lahan permukiman di sini yang warna oranye sesuai dengan standar SNI. Yang adalah bagian dari perumahan. Nah, kita sudah melakukan digitasi. Setelah melakukan digitasi, maka selanjutnya yaitu memasukkan atribut tabel. Atribut tabel atau data atribut merupakan data yang memberikan deskripsi atau penjelasan tentang objek yang ada di atas permukaan bumi. Data atribut atau atribut tabel direpresentasikan dalam bentuk kata atau kalimat, angka, maupun tabel. Biasanya, atribut tabel digunakan untuk menggambarkan gejala topografi karena berupa data yang kualitatif dan deskriptif. Contoh dari atribut tabel adalah data jumlah penduduk dan lain sebagainya. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tutorial atau cara bagaimana masukkan atribut tabel atau data atribut ke dalam ArcGIS atau ArcMap. Pertama, kita pilih terlebih dahulu layar mana yang akan memuat data atribut kita. Nah, saya menggunakan layar Kecamatan Sumbersari. Nah, pada layar ini kita klik kanan, lalu pilih Open Atribut Tabel. Di sini ada data mengenai nama kelurahan atau desa yang ada di Kecamatan Sumbersari, juga beberapa data lainnya. Nah, saya ingin menambahkan beberapa data tambahan dalam atribut data atau atribut tabel berikut. Sebenarnya ada dua cara untuk menambahkan atribut tabel. Yang pertama dengan cara manual, yaitu dengan add file di sini, di table option, lalu kita pilih add file. Tapi itu artinya kita harus masukkan satu-satu setiap data, dan ada lagi cara yang lebih cepat, yaitu dengan cara menggunakan Excel. Di sini saya sudah memiliki data Excel Kecamatan Sumbersari, mulai dari luas per kelurahan, jumlah SD, SMP, SMA, lalu ada jumlah penduduk pria dan jumlah penduduk wanita. Di sini saya juga sudah save dengan format Excel 97 dari 2003. Kembali ke ArcGIS, cara untuk menambahkan data Excel ke dalam tabel atribut yang ada di ArcMap adalah dengan cara di layer tadi, kita klik kanan lalu pilih ini Join and Relates, pilih Join. Di sini untuk nomor 1, choose the file in the layer, kita pilih NAMOBJ, karena ini menyimpan nama per kelurahan atau per desa. Untuk nomor 2, kita pilih Browse.
Ini kita pilih PS Kecamatan Sumbersari dengan format Excel. Jangan lupa di validate. Sudah, klik OK. Sudah bertambah datanya. Ada luas, SD, SMP, SMA penduduk, pria dan wanita. Data atribut tadi juga bisa disimpan dalam SHP baru, yaitu kita klik kanan pada layer Kecamatan Sumbersari tadi, di mana kita sudah menambahkan data dari Excel. Lalu kita pilih di sini ada data, selanjutnya export data. Di sini kita pilih tempat penyimpanan dari data yang kita mau, juga namanya bisa diganti. Simpan dengan format SHP, lalu klik. Kita bisa cek di sini yang baru saja muncul. Ini sudah ada luas, SD, SMP, SMA, penduduk, pria dan wanita. Setelah melakukan digitasi dan menambahkan data atribut atau atribut tabel, maka selanjutnya adalah membuat layout peta yang juga menjadi salah satu tab finishing dari peta. Nah, untuk membuat layout peta, itu perlu memperhatikan view di ArchMap. Ada dua view atau dua tampilan yang disediakan di ArchMap. Yang pertama ada data view, itu merupakan tampilan untuk mengedit data. Lalu ada layout view, adalah tampilan untuk mencetak peta. Tanpa perlu basa-basi lagi, langsung ke ArchMap. Di sini, di pojok kiri bawah, ada tulisan data view dan layout view. Sekarang, atau dari tadi ketika melakukan digitasi, kita menggunakan view data atau data view. Sekarang untuk membuat layout peta, kita akan masuk ke layout view. Nah, dari tampilan layout view ini, kita harus mengubah terlebih dahulu ukuran dari kertas, karena layout view ini kan tampilan peta ketika dicetak. Jadi kita harus menentukan jenis kertas apa atau ukuran kertas ketika mencetak peta. Dapat diatur di sini, yaitu pertama kita pilih file di bagian menu, lalu page and print setup. Untuk name di sini kita pilih yang Microsoft Print to PDF. Size dari kertasnya, kalau pada peta umumnya menggunakan size A3 dan orientasinya landscape. Ini adalah tampilan dari layout peta. Yang pertama saya ingin mengubah ukuran dari peta yang di dalam sini dulu. Karena ini frame yang paling luar ini itu adalah kertasnya. Sementara ini adalah petanya. Kita sesuaikan terlebih dahulu.
bisa menggunakan ini select element untuk bagian sini dan hand untuk memindah. Sesuaikan. Setelah petanya dirasa pas, maka selanjutnya kita harus memasukkan frame juga kotak di sini serta elemen-elemen dari peta. Caranya kita menggunakan insert. Sebelum itu, untuk membuat frame, kita harus mengaktifkan toolbar drawing. Caranya, pada bagian yang kosong ini kita klik kanan. Kita aktifkan terlebih dahulu draw. Sebelum itu kita paskan terlebih dahulu. Karena petanya tidak terlihat, maka ini harus kita buat berada di belakang peta atau warnanya kita ubah. Dengan cara kita klik kanan, pilih properties. Di sini di simbol, fill color-nya kita pilih no color, outline-nya diganti warna hitam. Masih dengan cara yang sama menggunakan rectangle, kita membuat kotak-kotak untuk bagian penempatan elemen peta. Setelah membuat kotak-kotak, selanjutnya adalah menggunakan insert untuk membuat judul dan elemen-elemen peta lainnya. Elemen-elemen peta sendiri terdiri judul, orientasi kawasan atau inset, lalu ada legenda, arah mata angin, skala, sumber peta, ada keterangan sistem koordinat. Pertama kita akan menggunakan insert untuk membuat judul, title. Untuk mengedit, kita pindahkan terlebih dahulu di sini. Diberi jarak untuk logo nanti. Untuk mengedit kita bisa klik 2 kali. Sepertinya masih kurang pas. Sebenarnya untuk mengedit juga bisa selain dengan klik kiri 2 kali, bisa dengan klik kanan lalu pilih properties. Lalu untuk logonya kita bisa pilih insert, picture, sesuaikan ukurannya. Sini kita tambahkan lagi menggunakan teks. Di bawahnya judul ada arah mata angin dan skala. Kita bisa menggunakan insert. Lalu di sini untuk arah mata angin kita pakai ini not around. Jenisnya saya pilih SV Note nomor 7. Klik OK. Tinggal dipindah dan disesuaikan. Lalu skala juga masih menggunakan insert. Pilih skala bisa. Yang pertama adalah scale bar. Itu skala dengan menggunakan ini bar, bentuk bar. Kita bisa atur. Yang pertama karena ini masih menggunakan format miles, kita ubah menjadi kilometer terlebih dahulu dengan cara properties, klik kanan properties. Untuk division unitnya kita pilih kilometer. Kita bisa menambahkan skala angka dengan cara skala teks. Skala teks saya pilih yang absolute scale. Ini kita klik kanan terlebih dahulu, kita kembalikan formatnya, stylenya kita ubah sentimeter. Kita perlu menambahkan judul dari teks box ini.
Di bawahnya skala dan arah mata angin ada legenda. Untuk legenda secara otomatis sudah dapat dibuat dengan kita pilih di sini legend. Kita pilih apa saja yang mau dimasukkan. Yang tidak mau dimasukkan kita taruh di sebelah sana. Kalau sudah dirasa sudah benar atau sudah pas, ini juga bisa kita urutkan terlebih dahulu. Next. Ini kita bisa mengatur untuk jalan utama mau dibentuk seperti apa, misalnya line. Lalu untuk sungai, saya bentuknya adalah flowing water. Ini bisa kita lihat di sini. Tinggal kita sesuaikan. Setelah legenda, di bawahnya kita masukkan peta inset. Untuk peta inset, pertama kita masukkan insert data frame. Lalu kita pilih batas administrasi dari yang ada di layer pertama dan dimasukkan ke new data frame. Caranya adalah dengan kita klik kanan pada batas administrasi, lalu copy. Di sini kita pilih paste layer. Setelah itu kita bisa juga mengcopy dari base map. Setelah masukkan peta insert, yang terakhir adalah masukkan koordinat sistem dan sumber. Koordinat sistemnya kita menggunakan di insert dynamic text. Lalu di sini ada koordinat sistem. Selanjutnya masukkan sumber insert text. Langkah terakhir dari pembuatan peta adalah mengekspor peta dari ArcMap ke format PDF. Langkah terakhir dari pembuatan peta adalah mengekspor peta dari ArcMap ke dalam format PDF. Masuk kembali ke dalam ArcMap. Di sini petanya sudah selesai dari layout dan digitasi tadi. Kita save terlebih dahulu. Lalu di sini kita pilih file, export map. Lalu di sini pilih namanya. Contohnya, save as type-nya pilih PDF. Untuk opsinya, resolusinya saya pilih 300 dpi. Lalu kita pilih save. Ini adalah file PDF tadi, peta lahan terbangun. Kita lihat skalanya sudah benar. Sekian dari saya. Tadi itu adalah tutorial membuat peta dari awal hingga akhir yang merupakan tugas ujian akhir semester komputasi perencanaan. Semoga dapat dipahami. Terima kasih.